warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Sucahyono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita akan bahas tentang soal hukum Newton dan konsep gaya. Akan diberikan 10 soal yang kita bahas satu persatu. Soal yang pertama. Kereta api yang sedang meluncur dengan kecepatan tetap tiba-tiba direm. Akibatnya orang yang berada di dalam kereta api tersebut terlempar ke depan. Hal ini dapat diterangkan dengan titik-titik. Untuk menjawab soal nomor 1, kita harus paham dulu tentang hukum Newton. Menurut hukum 1 Newton, jika suatu benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap menurut garis lurus atau bergerak lurus beraturan atau GLB, maka resultan gaya-gaya seluruhnya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu hukum 1 Newton. Soal nomor 2. Besar koefisien gaya suatu benda dengan benda tergantung dari mu atau koefisien gesek, tergantung dari kekasaran benda, di mana nilai mu atau koefisien gesek bernilai antara 0 sampai 1. Mu bernilai 0 apabila benda licin, sedangkan mu bernilai 1 benda kasar. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 yaitu opsi yang D, yaitu kekasaran bidang. Soal nomor 3. Berat benda yang mempunyai massa 5 kg di suatu tempat yang mempunyai percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat adalah titik-titik Newton. Untuk menjawab soal nomor 3, mari kita uraikan. Diketahui M sama dengan 5 kg dan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Ditanya adalah W atau berat. Dijawab W sama dengan M kali G, kita masukkan 5 kali 9,8 didapatkan hasil 49 Newton. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang E, 49 Newton. Soal nomor 4. Sebuah benda masanya 8 kg berada di atas bidang datar mendatar, gaya mendatar sebesar 40 Newton. Ternyata benda bergerak dengan percepatan 0,4 meter per second kuadrat. Besarnya gaya gesek benda dengan bidang adalah titik-titik Newton. Untuk menjawab soal nomor 4, mari kita uraikan. Diketahui M sama dengan 8 kg, F sama dengan 40 Newton, dan A sama dengan 0,4 meter per second kuadrat. Soal nomor 4 ditanya Fg atau gaya gesek. Dijawab Fg sama dengan F min M kali A, sama dengan 40 dikurangi 8 kali 0,4 sama dengan 40 dikurangi 3,2 didapatkan hasil 36,8 Newton. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang opsi B, 36,8 Newton. Kita lanjutkan soal nomor 5. Gaya sebesar 10 Newton bekerja pada sebuah benda yang bermassa 2 kg. Jika benda mula-mula diam, maka setelah benda bergerak selama 4 second, jarak yang ditempuh adalah titik-titik meter. Untuk menjawab soal nomor 5, diketahui F sama dengan 10 Newton, M sama dengan 2 kg, dan V0 sama dengan 0 meter per second karena benda mula-mula diam, serta T sama dengan 4 second.
Ditanya adalah jarak atau S. Jawab. Kita cari dulu percepatannya. A sama dengan F per M sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Kemudian kita masukkan ke rumus jarak. S sama dengan setengah AT kuadrat sama dengan setengah kali 5 kali 4 kuadrat didapatkan hasil 40 meter. Jadi opsi yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang C, 40 meter. Kita lanjutkan soal nomor 6. Sebuah benda masanya 4 kg berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan 60 derajat terhadap horizontal. Bidang licin dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Percepatan yang dialami benda adalah titik-titik meter per second kuadrat. Kita uraikan dulu soal nomor 6. Diketahui M sama dengan 4 kg. Theta atau sudutnya kemiringan sama dengan 60 derajat serta G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanya A atau percepatan. Dijawab, pada bidang miring dan licin A atau percepatan rumusnya sama dengan G kali sin theta sama dengan 10 kali sin 60 sama dengan 10 kali setengah akar 3 didapatkan hasil 5 akar 3 meter per second kuadrat. Jawaban yang tepat untuk soal 6 adalah opsi yang E, 5 akar 3 meter per second kuadrat. Soal nomor 7. Gaya normal adalah gaya reaksi terhadap gaya titik-titik. Untuk menjawab soal nomor 7, kita lihat dulu definisi dari gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus permukaan atau reaksi terhadap gaya berat. Pada bidang datar, N sama dengan W atau gaya beratnya. Pada bidang miring, N atau gaya normal sama dengan W cos theta. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah opsi yang D, yaitu berat. Soal nomor 8. Dari hukum 2 Newton dapat disimpulkan bahwa jika gaya yang bekerja pada sebuah benda beraturan, dari hukum 2 Newton dapat disimpulkan bahwa jika gaya yang bekerja pada sebuah benda berubah, maka titik-titik. Di situ disajikan 5 opsi A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab soal nomor 8, kita lihat dulu penjelasan hukum 2 Newton. Pada hukum 2 Newton, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya penyebab gerak benda dan berbanding terbalik dengan massa benda serta arah percepatan sama dengan arah gaya. Sehingga soal nomor 8, opsi yang tepat untuk menjawab soal nomor 8 adalah opsi yang D. Massa benda tetap tetapi percepatannya berubah. Kita lanjutkan soal nomor 9. Sebuah balok kayu bermassa 10 kg diberi gaya 4 Newton ke utara dan 9 Newton ke selatan. Maka percepatan balok kayu tersebut adalah titik-titik. Untuk menjawab soal nomor 9, mari kita uraikan. Diketahui M sama dengan 10 kg. F1 sama dengan 4 Newton ke utara dan F2 sama dengan 9 Newton ke selatan. Ditanya A atau percepatan. Dijawab, A sama dengan sigma F dibagi M sama dengan F2 min F1 per M sama dengan 9 dikurangi 4 dibagi 10. Didapatkan hasil 0,5 meter per second kuadrat ke selatan. Jadi opsi yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang B, 0,5 meter per second kuadrat ke selatan. Kita lanjutkan soal terakhir, soal nomor 10.
Dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 20 meter per detik, sebuah benda massa 5 kg memerlukan waktu 4 second. Maka besar gaya yang bekerja pada benda adalah titik-titik Newton. Untuk menjawab nomor 10, mari kita uraikan. Diketahui V0 0 meter per second karena posisi benda mula-mula diam. Vt sama dengan 20 meter per second, M sama dengan 5 kg, dan T sama dengan 4 second. Ditanya F atau gaya. Dijawab, kita cari dulu percepatannya menggunakan rumus A sama dengan Vt per T sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Kemudian kita masukkan ke rumus gaya. F sama dengan M kali A sama dengan 5 kali 5 didapatkan hasil 25 Newton. Sekian dulu penjelasan pembahasan soal tentang hukum Newton dan gaya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.